Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bulan yang lalu beliau sudah baik, kemudian tadi biasa waktu bagi evaluasi sesi pertama penyimpanan materi, kemudian sesi kedua untuk bertanya. Perlu kami beritahukan bahawa saya bisa dalam ini yang perlu buat. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah selesai kita membahas tentang beberapa hadis seputar silaturahim, pada malam ini insyaAllah kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang kemuliaan ketika diberikan anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadis yang pertama dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana lahu salasu banat, barang siapa yang diberikan Allah 3 orang anak perempuan, wasabara alaihinna, dan dia bersabar untuk memelihara mereka, wa kasahunna min jiddatihi, dan dia memberi pakaian-pakaian dari hartanya untuk mereka, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang untuk orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin tudrikuhu ibnatan, kalaulah seorang muslim diberikan 2 orang anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, lalu dia berbuat baik menemani mereka atau mendampingi kehidupan mereka, illa adkhalatahu al-jannah, maka Allah akan memasukkan orang tua itu ke surga disebabkan keduanya. Hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah, haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man kana lahu salasu banat, barang siapa yang Allah berikan 3 orang anak perempuan, yu'wihunna, dia lindungi, wa yakfihunna, dia cukupkan nafkah untuk mereka, wa yarhamuhunna, dan dia menyayangi anak-anak perempuan itu, faqad wajabat lahu al-jannah battah, maka dipastikan orang tua itu
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun min ba'dil qaum, ketika mendengarkan hadis ini ada sahabat lain yang bertanya, wasintain ya Rasulullah, bagaimana kami dengan orang-orang yang hanya punya 2 anak perempuan ya Rasulullah? Qal wasintain, kata Rasulullah, 2 pun begitu. Nah, Jabir kemudian meriwayatkan sendiri dengan mengatakan, kami tidak berani bertanya bagaimana dengan yang 1 anak perempuan, tapi kami yakin seandainya kami tanya bagaimana kami yang cuma punya 1 anak perempuan, pasti jawaban Rasulullah 1 pun mendapatkan pahala itu. Jadi jemaah yang Allah muliakan, hadis ini membicarakan keutamaan memiliki anak perempuan. Dalam 3 hadis yang kita bacakan tadi, ada beberapa perkara yang menjadi faedah atau hikmah bagi kita. Yang pertama, anugerah Allah yang bernama anak itu wajib disyukuri. Anak itu salah satu pemberian terindah, dan dia menjadi lebih indah ketika dia jadi pembela kita di hari kiamat dan jadi penerus kebaikan kita. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria merindukan anak di masa tuanya, dan itu bertujuan untuk meneruskan kebaikannya. Maka mereka bermohon-mohon kepada Allah agar diberikan keturunan, dan Allah berikan. Dan kedua Nabi itu Allah berikan anak laki-laki. Jadi yang pertama yang patut kita camkan adalah apapun anak yang diberi oleh Allah itu baik, dan jangan takut dengan rezeki Allah. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anak perempuan, janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut menjadi miskin. Allah menegaskan, nahnu narzuqukum, kami yang memberimu rezeki, wa iyyahu, dan juga kami berikan kepada mereka. Kami tidak memintamu untuk memberi rezeki. La nas'aluka rizqan, tapi kamilah. Maka di setiap tubuh anak kita yang lahir itu ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya orang tua kita dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, itu benar. Walaupun orang tua kita dulu tidak tahu mana dalilnya, tapi yang mereka katakan benar, sesuai dengan dalil. Di setiap nyawa dari anak kita itu ada rezeki untuknya. Namun selama dia masih di dalam asuhan orang tuanya, maka rezeki itu Allah timpakan ke orang tuanya, Allah cukupkan. Jadi makin lerana, makin rezekinya betul. Di samping itu Rasulullah suka, wa inni mukathirun bikumul umam, kata Rasulullah. Sebelumnya hadis itu berbunyi tazawwaju al-walud wal-wadud, nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau disuruh mencari istri, cari yang subur dan penuh kasih sayang. Cuma mana mungkin kita tes calon istri kita satu-satu subur atau tidak. Maka lihat dari turunannya, cari turunan yang lerana, lihat gen-gen yang banyak anak. Tapi rata-rata istri insya-Allah Allah berikan. Kalaupun ada yang Allah tahan 5 tahun perkahwinan belum ada, 10 tahun perkahwinan, atau ada yang sampai meninggal tidak diberi anak oleh Allah, maka itu menjadi salah satu ujian Allah untuknya. Maka Allah akan gantikan kesenangan itu di surga nantinya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hikmah pertama bahwa anak itu
adalah anugerah yang terindah untuk kita. Kita hari ini mengeluh ketika anak kita bandel, anak kita batat, ya, anak kita sering minum obat bodrek yang membuat kita sakit kepala gara-gara dia, ya, anak kita menyemakkan rumah kita. Kita mepep-pep terusan, ya, kita merepet terusan. Dia campak anduk di sana, dia campak baju di sana. Setelah dia main tidak diatur kembali. Tapi ketahuilah, di balik mepep-pepnya kita itu ada orang-orang yang belum diberikan anak oleh Allah, merindukan supaya rumahnya semak. Mereka rindu agar ada yang mencampak-campakkan anduk dalam rumah. Mereka rindu agar ada yang membuat nasi bertebaran di atas lantai. Mereka sedih lihat rumah kita kok ada anak-anak yang membuat ribut. Mereka ingin mendengar suara ribut. Maka syukurilah. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan anak, syukur itu akan membuat kita tahu batasan. Apapun yang terjadi pada anak kita, jangan caci. Ya, Rasulullah mengatakan, wala tad'u li auladik, janganlah engkau mendoakan yang buruk-buruk untuk anakmu. Jangan ketika sedikit mendapatkan kesalahan anak, lalu kita mencaci dalam doa kita. Kita katakan anak palih, anak kurang ajar, anak abui, anak jin. Padahal kitalah bapaknya jin, bapaknya abui, bapaknya si palih, bapaknya kurang ajar. Kita itu sabar saja. Pulangkan kepada keadaan kita dulu waktu kecil lebih batat daripada dia. Tapi orang tua kita yang punya anak 15 orang hidup semuanya dalam kesabaran, raya gerawai mandu. Dan hari ini kita sudah baik-baik, berbakti semuanya. Maka begitulah anugerah itu jangan disesali. Masalah batat sedikit itu hal biasa, itulah dunia anak-anak. Makanya anak-anak itu kan tidak sehat akalnya, tidak sempurna akalnya. Buktinya kita pukul, kita tampar, kita cubit. Ketika dia menangis, yang dia panggil kita lagi yang mencubitnya, kan bangai. Kita ditampar orang, Pak. Apakah kita akan berlindung kepada orang yang tampar? Tidak. Paling muncul sifat dendam, bengih itu. Kita ingin membunuhnya kembali, kita ingin menamparnya kembali. Tapi anak-anak dicubit, ditendang oleh ayahnya, ya. Kemudian ketika nangis dia memeluk ayahnya, ketika tidur dia peluk ayahnya. Setelah kita tampar, setelah kita pukul, tidak sehat akalnya. Maka ketika tidak sehat akalnya, kita pun jangan sampai sama. Jangan sampai akal kita pun tidak sehat. Sehatkan pikiran, itu anak tidak sempurna akalnya. Makanya dalam jual beli pun tidak sah jual beli dengan anak-anak. Itu penjual-penjual kerak telur, penjual-penjual bonbon, permen. Kalau dalam hukum jual beli, itu kan ada syarat. Rukun, ada penjual, ada pembeli. Syaratnya apa? Penjual dan pembeli harus berakal baligh. Sahkah jual beli dengan anak-anak? Tidak sah sebenarnya. Harus didampingi oleh orang yang baligh. Tapi apa mungkin kita lepaskan anak di TK, lalu setiap kali dia keluar main-main dia telepon mamaknya, mak datang dulu ke sini, adik mau beli bonbon, temani dulu. Kata yang penjual harus ada mama. Kita datang bukan kita beli, kita tenak penjualnya, kita caci penjualnya. Saya sedang sibuk di kantor, kayu jak kena kat mau blow kan ni, kan kau blow juga nah, kan begitu. Jadi bagaimana hukum itu? Sebenarnya tidak sah, namun dimaafkan, ma'fu anhu. Itu perkara ma'fu anhu, termaafkan selama yang dibeli perkara-perkara kecil, 1.000, 500, 2.000. Kalau kena tipu 500. Misal ditipu sama penjual, ditipu 500, Pak. Pulang anak, kita tanya, mana uang 5.000 tadi nak? Udah beli tadi bakwan 2, ini 1, terus baliknya kata yang jual nggak ada balik. Berarti kamu ditipu 1.000. Termaafkan. Bukan termaafkan penjualnya, termaafkan syarat jual belinya dianggap ma'fu anhu karena kecil-kecil. Maka tidak boleh suruh beli TV, kulkas, AC sama anak-anak.
Tidak boleh anak-anak suruh datang ke showroom lalu beli mobil. Itu tidak termaafkan. Jadi begitulah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama sekali ini bicara tentang mulianya orang yang diberi anak oleh Allah. Maka bersyukurlah, dan kepada yang belum diberi bersabarlah, ya, karena Allah tahu waktu yang tepat untuk diberi. Dan bisa saja Allah simpan satu rahasia yang kita tidak tahu, ya. Nabi Khidir pernah membunuh seorang anak remaja yang diprotes oleh Nabi Musa, kenapa engkau membunuh gulam, seorang anak remaja yang tidak ada dosa. Di ujung ayat Nabi Khidir memberitahu bahwa dia mendapatkan ilham dari Allah bahwa anak ini yang besar nanti akan menjadi kafir dan dia akan mengkafirkan orang tuanya. Dia akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Maka ku bunuh. Allah menyuruhku untuk membunuhnya agar dia tidak menjadi petaka bagi orang tuanya. Di situ ada rahasia, Pak. Ya. Yang sudah lahir bisa jadi buruk bagi kita, bisa jadi juga yang belum lahir Allah tidak akan berikan, karena Allah tahu kalau dilahirkan akan membawa kita kepada keburukan. Ya. Makanya apa yang Allah beri terima, tidak diberi pun terima. Berfikirlah husnudzan kepada Allah. Mungkin kalau diberi anak, kita sudah tidak nampak lagi untuk berjamaah, kagabuk pertimbangannya. Mungkin kalau diberi anak, ini bagi yang tidak diberi anak, mungkin kalau diberi anak, anak kita akan berzina. Mungkin kalau diberi anak, anak kita akan punya pacar sebelum waktunya, ya, hai waktunya mesti berkahwin. Kalau kita diberi anak, mungkin anak kita akan menjadi durhaka pada kita, menyakiti perasaan kita. Bagi seorang ibu, rasa sakit melahirkan itu tidak seberapa dengan kata-kata dari anak yang menyakitkan hatinya. Dan Allah mungkin tidak memberi di dunia agar terjaganya hati orang-orang yang saleh di atas dunia. Makanya ketentuan itu Allah yang tahu, rahasia itu Allah yang tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Engkau membenci suatu keadaan padahal itu baik bagimu. Banyak orang yang hari ini tidak punya anak mengeluh, bersuuzan ke Allah, ya, padahal Allah telah menetapkan kebaikan untuknya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama, semua anak baik. Yang kedua, hadis Nabi dalam pembahasan kita ini fokusnya kepada mereka yang diberi anak perempuan, ya. Jadi Rasulullah tadi mengatakan yang diberikan 3 orang anak perempuan. Dalam hadis berikutnya yang diberikan 2 orang anak perempuan. Dalam hadis berikutnya Jabir yang mengatakan, pasti kalau kami tanya tentang yang diberi cuma 1 anak perempuan, pasti pun jawaban Rasulullah sama. Nah, ada apa dengan anak perempuan? Kenapa tidak disebutkan anak laki-laki? Ini pertama tinjauannya dari tinjauan sejarah. Dulu di masa Rasulullah hidup, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bodohnya cara mereka berfikir, bukan jahiliyah gaya hidup. Gaya hidup tidak jahil, Pak. Mereka pintar, mereka bisa buat berhala bagus, mereka bisa buat roti, mereka tahu cara untuk melakukan yang membuat bangunan-bangunan, bisa. Jadi cara berfikir yang jahiliyah. Salah satu kebodohan mereka, mereka menganggap anak perempuan tidak berguna. Begitu bangganya kalau lahir anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap pembela keluarga, penerima warisan. Dia yang bisa dijadikan andalan kalau ada serangan untuk keluarga. Dia yang bisa diutus menjadi pasukan perang. Dia yang membawa nama baik keluarganya. Begitu bangganya orang jahiliyah kalau diberikan anak laki-laki. Sebaliknya, begitu malunya mereka, ya, begitu terpukulnya hati mereka kalau yang lahir adalah anak perempuan. Karena dalam pikiran mereka, anak perempuan itu pertama, hanya bisa menghabiskan harta orang tuanya. Yang kedua, tidak ada harapan untuk membela keluarga. Yang ketiga, bisa saja dia hanya menjadi penghibur laki-laki, ya. Kemudian dia
ujung-ujungnya dianggap memalukan keluarga. Begitu tanggapan mereka terhadap anak perempuan, padahal isteri mereka perempuan, ibu mereka perempuan, tapi karena jahiliyah, jahil cara berfikir, mereka fikir dengan membunuh anak perempuan. Mereka fikir mereka telah mendapatkan kebenaran, padahal mereka mau berfikir yang sedikit maju saja. Mereka lahir dari rahim perempuan. Bagaimana seandainya anak-anak perempuan ini dibunuh, dan mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Jadi Allah katakan dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ketika dikabarkan oleh bidan. Nah, ini bidan, dikabarkan oleh bidan bahwa yang lahir adalah unsa, anak perempuan. Unsa, bukan khunsa. Kalau khunsa banci. Ketika dikabarkan di masa jahiliyah yang lahir adalah anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Langsung orang tuanya wajahnya berubah, warnanya menghitam, dan mereka merasa marah sekali. Kenapa anak perempuan yang lahir? Dan apa yang mereka lakukan berikutnya? Mereka bungkus dengan kain, lalu mereka gali kubur dan ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Ditanam dalam keadaan hidup-hidup, karena malunya diberikan anak perempuan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di akhirat nanti, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ketika nanti seluruh anak perempuan yang pernah dikubur hidup-hidup dibangkitkan kembali oleh Allah, lalu ditanya, kenapa kalian dibunuh? Nah, disitulah si pembunuh, yaitu ayah-ayah mereka dulu, harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejarah menyebabkan Nabi SAW sebagai utusan Allah, dengan izin Allah merubah keadaan itu. Maka muncullah hadis-hadis untuk mengangkat derajat perempuan. Maka siapakah yang mempelopori emansipasi wanita pertama? Rasulullah. Kalau tidak diangkat oleh Rasulullah, akan menyebar keburukan, seakan-akan perempuan tidak berguna. Sekarang saja kita banyak melakukan penghinaan terhadap perempuan. Kita menganggap perempuanlah orang yang kedua, tidak layak kita hormati. Dulu di masa jahiliyah, anak perempuan yang sudah duluan lahir dewasa, isteri-isteri saja, padahal isteri dia, kalau datang waktu haid, datang waktunya haid, mereka dibuatkan kandang di belakang rumah. Jadi ada satu seperti kandang dimasukkan ke belakang itu. Itu dilarang menginjak rumah karena dianggap kotor. Dan mereka dipakaikan gelang khusus, gelang tanda orang haid, supaya kemana mereka pergi, orang kalau lihat gelang itu sedang ada di tangannya, maka orang akan menundukkan matanya, tidak memandang mata orang haid. Dianggap apa? Matanya mata iblis. Dianggap mata iblis. Jadi terhinanya orang yang haid. Padahal begitu Nabi datang, Allah mengklirkan masalah ini. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, kalau engkau Muhammad ditanya oleh orang-orang jahiliyah tentang mahid, yaitu perempuan yang sedang mengalami haid, qul huwa azan, katakanlah mahidnya yang kotor, bukan haidnya yang kotor, mahidnya. Mahid itu tempat darahnya, darahnya yang kotor. Fa'tazilun nisa' fil mahid, jauhkan dirimu dari perempuan di tempat haidnya. Makanya dalam hukum fikih, bersendagurau dengan istri yang sedang haid dibolehkan selama tidak terjadi hubungan suami istri. Jadi itunya yang kotor, darahnya, bukan perempuannya. Dulu di jahiliyah, yang haid, perempuan yang haid itu dilarang masak, tidak boleh masak, tidak boleh menyambut tamu. Pokoknya di dalam kandang, tinggal selama 7 hari 15 hari dalam kandang itu.
Makanya hari ini kalau ada orang yang model-model ketika isterinya haid mengatakan baik-baik masak, nugget tengah dah masak waktu haid, itu sebuah kesalahan. Ini masih ada sisa-sisa jahiliyah. Baik-baik sambut jamu, jangan sambut jamu, duduk belakang-belakang. Itu sisa-sisa ilmu jahiliyah kan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah penghinaan terhadap perempuan di masa lalu. Ketika ayahnya meninggal, dulu orang kahwin 1, 2, ada selir-selirnya. Ketika ayahnya meninggal, isteri-isteri dari ayahnya ini dijadikan harta warisan. Isteri dijadikan harta warisan, direbut oleh anak-anaknya sendiri. Jadi anak merebut ibu tirinya, nyokelung, yang maknya kelung, dijadikan istrinya. Subhanallah, begitu buruknya perilaku mereka. Di sinilah kemudian diangkatlah derajat perempuan. Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang-orang yang sudah mulai mengenal Islam, yang mempunyai 3 orang anak perempuan, dia mulai dengan kalimat 3. Itu maksudnya perjuangan untuk yang 3 lebih. Nanti yang 2 pun dapat, yang 1 pun dapat, tapi dimulai dari yang 3. Karena bahasa 3 dalam pemahaman bahasa Arab itu maksudnya anak perempuannya banyak, dia butuh perjuangan menghidupkannya. Terangkatlah derajat perempuan ketika Rasulullah mulai mengatakan mulianya orang yang diberikan anak perempuan. Di situ mereka mulai menghindar untuk tidak lagi menghinakan perempuan. Ini dari sisi sejarah, bahwa keluarnya hadis-hadis ini adalah salah satu daripada perlindungan Allah untuk anak-anak perempuan, dimulai dengan datangnya Islam. Jadi yang paling memuliakan perempuan adalah Islam. Ini semua yang hari ini mendengung-dengungkan bahwa Islam menghinakan perempuan, dengan mengatakan perempuan duduk di rumah, warisan untuk perempuan setengah dari laki-laki, kemudian perempuan harus berbakti ke suaminya, perempuan tidak boleh melawan suaminya. Itu didengungkan, Pak. Didengungkan oleh orang-orang yang mengusung prinsip gender, feminism. Dikatakan kita harus sama hak kita dengan laki-laki. Maka di sana di Eropah, karena tidak mengenal Islam, mereka menyamakan diri dengan laki-laki. Mereka keluar rumah, mereka telanjang, mereka hidup suka-suka. Laki mabuk, dia mabuk. Laki main judi, dia main judi. Laki kerja, dia kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Perzinaan habis-habisan. Tidak ada lagi marwah. Perempuan di samping-samping jalan cuma pakai celana dalam dan kutang saja, diganggu biasa, diperkosa biasa. Tapi tidak begitu di dunia Islam. Yang dituduhkan hari ini bahwa perempuan dikungkung dalam Islam, itu Taliban waktu menguasai Afghanistan kemarin, itu fitnah terhadap mereka luar biasa. Karena perempuan dijaga betul, nggak boleh jadi artis, tidak boleh perempuan menjadi olahragawan yang tampil ke internasional yang sifatnya pakai pakaian penutup aurat, bola kaki untuk perempuan tidak boleh. Dianggap menghina perempuan, padahal disitulah memuliakan perempuan. Perempuan di dalam negara-negara Islam, Masya Allah, tidak diganggu kecuali yang suka diganggu. Bagaimana suka diganggu? Pakai baju ketat, seksi. Pernahkah seorang perempuan yang berjilbab baik, bagus, kemudian tiba-tiba begitu saja diganggu, diperli, diklekson, kemudian diangkut ke dalam mobil, diperkosa? Tidak, jarang sekali terjadi. Rata-rata perempuan yang diganggu, diperkosa, dizinai adalah dia yang tidak menghormati Allah di atas tubuhnya. Dia punya pacar, dia mau-maunya digendong di belakang pacarnya, mau-maunya dibonceng oleh orang yang bukan mahramnya, diuragam, menyoka kendang urinang. Kan sama seperti kita lihat ayam kampung, ayam goreng kampung, apalagi masa muda-muda. Maka Islamlah yang telah memuliakan, memelihara perempuan, bukan mereka yang mendengung-dengungkan hari ini kebebasan bagi perempuan. Ini dari sisi sejarah, bahwa munculnya hadis-hadis ini karena kemuliaan perempuan yang dipelihara dalam Islam. Berikutnya, kenapa Rasulullah mengatakan kemuliaan bagi perempuan? Karena memelihara anak perempuan butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Pertama,
Memelihara anak perempuan perlu cara, perlu politik, perlu ilmu. Tidak sama dengan melihara anak laki-laki. Perempuan itu punya sensitivitas. Dia sensitif, mudah marah, mudah menangis, mudah manja. Ya. Kalau dia sedikit salah kita perlakukan, dia akan lari. Makanya Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Kalau engkau hadapi perempuan, nasihatilah dia baik-baik, kata Rasulullah. Kenapa? Li'annal mar'ah khuliqat min dhila'. Karena perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Ini awal penciptaan. Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam. Bukan semua perempuan dicipta dari tulang rusuk kita. Jadi jangan berfikir di tubuh isteri kita ada tulang rusuk kita daripadanya. Ini awal penciptaan. Karena orang yang istrinya 4, itu berapa tulang rusuk yang dah ambil? Kalau dia ceraikan 4, dia kahwin 4 lagi, 8 buah tulang rusuk kagak ada pada tubuh ni. Ini awal penciptaan. Apa kata Rasulullah? Dicipta perempuan dari tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu ciri-cirinya a'laha dhila', a'laha a'waj, ujungnya bengkok. Lama kelamaan dia terus membengkok. Maka tubuh kita ni ini terus membengkok. Semakin tua semakin kecil, semakin kecil. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau meluruskannya dengan keras, dia patah. Tapi kalau engkau tidak pernah meluruskannya, dia bengkok. Begitulah politik menghadapi anak perempuan. Orang tuanya keras, dia patah. Orang tuanya ketika tahu dia melakukan satu kesalahan, ditamparnya, dipermalukan di depan umum, ya, dia patah, Pak. Itu dia pasti lari. Dia pulang, ambil baju, ambil koper, lalu dia WA pacarnya, kita pergi. Dia keluar dari plafon, karena jendela ada jeruji besi. Dari plafon ni, pacarnya menunggu di luar, lari. Lalu kita cari di koran, kehilangan anak. Padahal dia lari sendiri, bukan diculik. Itu akibat apa? Patah. Dia merasa tidak ada tempat perlindungan. Dia sudah salah. Yang salah siapa? Juga kita. Kenapa dia bisa pacaran? Kenapa dia bisa pakai baju seksi? Siapa yang membuat dia begitu? Guru dia kah? Berapa lama dia dengan gurunya? Pesantren tempat dia kah? Berapa lama dia di pesantren itu? Bersama siapa dia selama ini? Bersama orang tuanya. Mungkin kita terlalu sibuk siang malam mencari harta, tidak sempat menasihatinya. Atau kita pun begitu. Mungkin isteri kita pun pacar yang ke-36. Lalu kita protes-protes sama anak, baik kami yang cewek, baik kami yang cewek. Kita leploh 6 dah. Yang ke leploh 6 yang nindang gedayo. Yang 35 sudah jadi isteri orang. Itu pun bangai semuanya ngambil. Yang 35 itu, yang kahwin dengan 35 itu bangai semuanya itu. Ya. Coba kalau kita jadi diri yang saleh, mungkinkah anak kita, walaupun Allah bisa mengizinkannya, tapi secara normal bagus kita didik, bagus jadinya. Dari kecil kita jaga, kita didik dia. Begitu dia sedikit mau masuk masa balik, kita pakaikan jilbab. Kita buat dia malu ketika auratnya dilihat orang. Kita buat dia segan ketika menghadapi laki-laki. Kalau dia punya masalah, anak perempuan itu rata-rata paling dekat psikologi dengan ayah. Seharusnya ayahnya punya tempat untuk anak perempuannya. Seharusnya anak perempuannya kalau sudah mulai mencintai seseorang, di sekolahnya, di kuliahnya, dia mengadu ke ayahnya, sehingga kita yang meluruskannya. Tapi sekarang dia tidak berani ngadu. Kenapa tidak berani ngadu? Kadang-kadang ayahnya terlalu keras. Dia takut kalau dia ngadu, belum habis dia ngadu, giginya copot. Misal dia mau ngadu, ayah, adik mau bilang ni ada cowok, baru dibilang ada cowok, berubung tiga, bertus giginya. Bagaimana dia mau ngadu? Disitulah hati-hati didik anak perempuan. Anak perempuan itu bisa luluh. Isteri yang perempuan juga begitu. Memang ada isteri laki-laki. Menghadapi perempuan semuanya sama. Kalau ada masalah, dudukkan dia. Dudukkan dia. Bicaralah dari hati ke hati. Buat air matanya menangis. Sebutkan
kelelahan kita mendidiknya. Ceritakan kelelahan ibunya. Nak, ibumu nak, yang melahirkanmu nak, 9 bulan dibawa-bawa, ya. Lalu kami yang menyekolahkanmu, kami berharap banyak darimu. Buat dia menangis, buat hatinya mentet-tet. InsyaAllah kalau orang tua begini Pak, dia meluruskan tulang rusuk yang bengkok sedikit-sedikit itu dengan cara yang baik. Ketika dia punya masalah, dia cerita, dia merasa terbuka. Maka jangan jadi ayah seperti monster. Jangan jadi ayah yang ditakuti. Jangan ketika pulang baru pintu pagar terdengar, anak udah lari ke kamar semuanya Pak. Semua mengatakan kalup, 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 ayah kaiwo, kalup, bagah, kalup, manduk. Disuruh lop semuanya dalam kamar karena ayah pulang. Takutnya dia. Yang berani menghadapi ayah cuma isteri. Itu pun mentet-tet waktu bawa kopi. Takut getampar dalam 3 detik. Subhanallah, kita telah menghilangkan proses pendidikan yang terbaik untuk anak perempuan. Maka pelihara anak perempuan itu baik-baik, dan itu susah Pak. Anak perempuan itu kita pelihara baik-baik. Kita sekolahkan di tempat yang salah. Kita masukkan SMP yang tidak menjaga lingkungannya, rusak. Kenal sama anak SMP, abang nettingnya mulai ganggu-ganggu dia, minta nomor WA. Kalau dikasih nomor WA kita aman. Ini dikasih nomor WA dia, kita belikan HP, dia punya nomor WA, diganggu. Kita tidak tahu, kita tidak pernah cek isi WA-nya. Diminta kirim foto telanjang oleh orang itu dari anak kita. Yang namanya cinta buta. Tai kambing saja bisa rasa coklat kalau sudah cinta. Dan dia tidak beritahu kita. Kenapa tidak berani beritahu? Tidak ada tempat dia berlindung dan menceritakan. Dan salah didik kita karena kurang agamanya. Hancur anak kita. Kita pikir dia baik di rumah, ternyata selama ini dia punya pacar di SMP, entah dibawa kemana-mana. Subhanallah. Inilah Bapak tantangan kita. Maka dari kecil sayangi, buat dia dekat dengan kita, nasihati dengan cara-cara yang baik. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan yang pelihara anak perempuan, karena berat pelihara anak perempuan itu. Berat. Apalagi sampai 3 orang, 4 orang perempuan semuanya, ya. Kemudian kita yang membuat berat kita pelihara anak perempuan, harapan di dia untuk kembali membalas jasa kita kecil, karena kita tahu dia akan dijemput oleh suaminya. Kita yang pelihara, kemudian dia dijemput, dibawa ke Bandung, dibawa ke Jakarta. Kita capek pelihara dia, kita kuliahkan, ya. Sudah jadi dokter, uang koas saja 100 juta. Uang masuk 100 juta, selama 4 tahun selama kuliah 500 juta, 700 juta, 600 juta habis hanya dengan mengucapkan kata-kata cinta dari orang lain. Habis anak kita ini sebelum dia membalas amplop ke kita, sebelum dia ada waktu mengurut-ngurut kaki kita, sudah dibawa pulang oleh suaminya. Lalu agama mengatakan bahawa isteri lebih berhak untuk mengabdi ke suaminya. Kita minta dia pulang nak, pulang nak. Dia mengatakan, abang lembur Pak, tak bisa pulang tahun ini. Hati kita sedih, tapi begitulah agama mengatur. Kita punya 5, semuanya diculik orang hanya dengan kata-kata cinta. Yang habis-habisan kita, tapi yang dapat hasil orang lain. Ada seorang suami hari ini yang membesarkan dari SMP, SMA, dikuliahkan, baru dikawini. Enggak ada. Ambil hasil gop, ambil hasil dari peliharaan orang-orang tua hari ini. Rumah kita buat besar, 8 kamar, tinggal kita berdua sama isteri, dorong-dorongan di atas roda. Ketika dia sakit kita yang cebok, kita sakit dia yang cebok. Kalau dua-dua sakit enggak ada yang cebok satu pun. Anu inang hanali. Kita ikut pengajian, ternyata kita tahu bahawa dia lebih berhak memelihara suaminya daripada memelihara kita. Subhanallah. Makanya perasaan memelihara anak perempuan itu pasti ada tergantung, ini enggak ada harapan. Bahkan suaminya kalau mengatakan jangan lanjut kuliah lagi, misalnya kawininya anak kita sedang masa kuliah, suami mengatakan, kenapa ya sambung kuliah ni? Kamu hidup sama saya tanggung segala-galanya. Enggak usah putus kuliahnya. Mau kita protes enggak bisa, itu hak suaminya. Kata suami, enggak usah pikir-pikir PNS. Enggak usah. Alhamdulillah kalau dapat menantu baik, yang tiap-tiap bulan dapat amplop sebagai ganti berbakti kepada
anak perempuan yang telah dipelihara oleh mertuanya. Alhamdulillah kalau dapat menantu baik. Sekarang cuba tanya, berapa banyak menantu yang kirim-kirim amplop ke mertua? Kita yang jadi menantu saja cuba tanya sendiri, Pak, berapa kita kirim ke mertua? Yang kita culik anaknya bertahun-tahun dia pelihara. Makanya perasaan juga tergadaikan. Ya, paling anak perempuan cuma nelpon, ayah sehat. Kami di sini di Jakarta alhamdulillah PPKM level 5. Adik rindu sama ayah. Cuma itu saja, Pak. Tutup telefon. Tanya hantu tu tinggal gaji dari kecil kita timang-timang. Makanya apa janji Nabi? Yang memelihara anak perempuan, berbuat baik kepadanya, memberi nafkah dengan baik, memelihara agamanya sampai dia saleh. Ukuran saleh anak perempuan apa, Pak? Ukuran saleh anak perempuan ketika dia berhasil mengetahui bahwa dia milik suaminya, dia berbakti ke suaminya, kita sudah berhasil. Semakin taat dia ke suaminya, semakin dekat kita menuju surga. Maka jangan sedih kalau dia tidak pulang hari raya. Yang penting dia taat. Kalau perlu kasih tahu dia, baik kawan ni, suamimu membutuhkanmu, jangan pulang. Ayah di sini masih ada, mamak baru di sini. Contoh. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu ukuran seorang perempuan yang akan memasukkan kita ke surga. Jaga dia baik-baik. Ya. Jangan harap balasan uang darinya. Jangan harap dia memelihara kita di waktu sakit, karena dia telah berbakti kepada orang yang Allah suruh untuk berbakti. Asal dia baik kepada suami, kita berhasil. Makanya ada hadis Nabi yang perempuan disuruh utusan mengatakan ayah sakit, dia mengatakan aku dilarang keluar rumah oleh suami sampai ayah meninggal. Si anak perempuan tidak mau pulang karena suaminya berpesan jangan pulang, jangan pergi sebelum aku pulang. Lalu dilapor ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Ayahnya di dalam surga karena bakti anak kepada suaminya. Maka suruh anak perempuan bakti banyak-banyak kepada suami. Cuma pesan sedikit terakhir, yang kau pegah balako ke baik tua 1 juta sebulan kena kirim. Begitu Bapak ya. Jadi begitulah sementara yang perlu kita kabarkan tentang kemuliaan memiliki anak perempuan. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan bulan yang akan datang ya. Ini pertemuan sebulan sekali, Pak. InsyaAllah bab ini saja setahun baru selesai ini kayaknya ini. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.